teman-teman semua, berjumpa lagi dengan kita Dewan Kerja Cabang Sleman dalam acara podcast yang nantinya akan membahas berbagai hal terkait dengan Pramuka Sleman. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan berbincang bersama Kak Evi selaku Waka Abdimas Humas Kebudayaan dan Pengembangan Kearifan Lokal Gerakan Pramuka Kuatir Cabang Sleman. Selamat sore Kak Evi. Selamat sore Kak Dias. Tentunya di tengah-tengah kesibukan Kak Evi, kami ucapkan terima kasih telah dapat menyempatkan diri untuk bersama kita di kesempatan kali ini. Ya, selamat sore, terima kasih. Selamat sore juga semuanya. Ya, sehat-sehat Kak Evi, dah di penghujung puasa kali ini. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah sehat terus. Ya, tentunya semakin mendekati Lebaran, Kak Evi kesibukannya banyak. Salah satunya juga agenda rutin kita ya Kak Evi di Pramuka Sleman. Di Pramuka Sleman ini setiap tahunnya ada kegiatan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat melalui Gerakan Pramuka. Baik, kayak semua tentunya agenda pengabdian masyarakat kali ini akan berbeda dari 2 tahun sebelumnya. Setelah kita sebelumnya 2 tahun tidak boleh mudik. Karena situasi pandemi betul, masih kita menghadapi PPKM. Iya, kali sampai ini level 4. Ada kesempatan untuk kembali mendekati normal kembali. Tentunya Pramuka Sleman memiliki kegiatan tertentu atau kegiatan yang menarik pula. Apa sih Kak Evi kegiatan menarik pada Pramuka Sleman tahun 2022 ini? Ya, dalam rangka libur Lebaran tahun 2022 Masehi atau 1443 Hijriah ini, kita mengikuti juga kegiatan yang diselenggarakan oleh Kuarnas dan Kuarda, yaitu Karya Bakti Lebaran Pramuka, yaitu untuk Pramuka Sleman tahun 2022 atau Karya Bakti Lebaran. Itu ya Kak. Karya Bakti Lebaran, tentunya teman-teman masih mengawang ya, 2 tahun tidak pernah mudik, 2 tahun tidak berkegiatan pramuka. Kok ada Karya Bakti Lebaran, itu? Nah, ini gitu apa ya, Kak ya? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas itu ya Kak Evi, terkait dengan Karya Bakti Lebaran. Untuk agenda Karya Bakti Lebaran di tahun 2022 ini meliputi apa aja Kak? Jadi sebetulnya kalau yang ini kan ada 3 ya, titik penekanannya itu ada 3 kegiatan, yaitu pertama adalah bergabung dalam posko pengamanan. Nah, kalau ini sebetulnya kemarin masih berjalan Kak. Kemarin masih berjalan, selama 2 tahun masih berjalan. Hanya memang lebih dibatasi dan juga personilnya lebih sedikit ya Kak ya. Bahkan yang pada saat PPKM level 4 itu kan kemarin bahkan kita tidak ada agenda, tidak menyertakan gitu. Tapi setelah COVID mulai melandai, kemudian juga aktivitas sudah mulai berjalan dengan terpantau. Ini kemarin kita di tahun baru kan juga ada ya libur Natal dan tahun baru ini juga ada pemantauan, sehingga pada Karya Bakti Lebaran kali ini kakak-kakak atau kita semua ditugaskan untuk tergabung di dalam pos-pos pengamanan yang didirikan oleh institusi gabungan, yaitu institusi kepolisian, dan di situ ada bukan hanya kepolisian saja, tapi juga ada Dinas Perhubungan, kemudian juga TNI Polri, kemudian juga ada orarinya, kemudian pramuka kita, kemudian ada SAR-nya, tim SAR-nya. Jadi sebetulnya komplit di satu pos pengamanan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kakak-kakak dari Saka Pariwisata ini seperti biasa akan melakukan pemantauan juga di 2 lokasi destinasi. Itu yaitu di Kaliurang, di Telaga Putri, dan di Breksi. Prambanan ya. Prambanan. Pilihannya kenapa Kak? Karena
di situ pasti tingkat pengunjung akan tinggi. Ya orang mudik kan, sekarang mudik itu kalau ke Sleman yang dicari pasti jatah tempe di Kaliurang, ya kan Kak, rindu kan, 2 tahun tidak bisa mudik. Nah kemudian juga di Breksi, titik pantaunya kenapa di Breksi dari kakak-kakak Saka Pariwisata ini, karena di Breksi itu sebetulnya untuk titik berkumpul dari areal sekitarnya yang sudah mulai berkembang Kak. Di sana misalkan candi-candi ini kan berkembang, ada ini jeep ya Kak ya, ada rute jeep. Lalu di sana berkembang juga ada Obelix Hill Kak. Kak Dia sudah pernah ke sana belum? Yang baru ya. Yang baru. Nah ini kan instagramable sekali. Nah sehingga titiknya di Breksi ini akan dijadikan pos pemantauan pariwisata. Kemudian yang ketiga yang ini adalah baru Kak, karena ini juga program dari Kuarnas juga adalah reportase atau peliputan terkait dengan kegiatan mudik maupun pengamanan alur masuk keluar masuk mobilitas penduduk di satu wilayah, yaitu di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ini merupakan kegiatan yang baru untuk reportase ini. Dan kebetulan Sleman ini kan punya 2 pintu masuk DIY Kak, jadi ada di Tempel dan di Prambanan. Sehingga kita menugaskan juga kakak-kakak untuk ikut dalam reportase ini di titik-titik pos pengamanan yang sebanyak 7 pos, selain termasuk juga di Tempel dan di Prambanan. Itu Kak kegiatannya. Siap. Wah ternyata banyak sekali ya teman-teman. Banyak apalagi ini menyongsong 3,9 juta wisatawan rencananya yang makan. Sekarang bahkan jalan sudah macet loh Kak. Sudah macet ya. Wah, tentunya 3,9 juta wisatawan yang diperkirakan akan masuk ke Yogyakarta. Salah satu pintu utamanya dari Sleman tadi ya yang disampaikan Kak Evi, ada dari pintu Tempel dan juga dari pintu Prambanan. Seperti itu. Lalu kira-kira sejak kapan kita mulai aktif beroperasi atau melakukan pengamanan tersebut? Ya, kalau untuk pos Kak, untuk pos pantau itu sebetulnya mulai tanggal jadi bapak-bapak dari institusi ini sudah mulai menggelar aktivitasnya sekitar tanggal 25. Jadi tanggal 25 ini bapak-bapak dari TNI Polri, dari Dinas Perhubungan sudah mulai menggelar Kak untuk pos pantaunya itu. Tapi dari kita dari Pramuka akan bergabung di H-3 dan H+4. Jadi selama 7 hari Kak kita akan bergabung dengan semua pihak yang ada di pos pengamanan. Berarti hampir seminggu ya kita membantu 7 hari, Kak. Para relawan maupun Bapak TNI dan Polri seperti itu. 7 hari ini di titik mana saja Kak? Ya, selain di Tempel, kemudian di Prambanan, ada di Pakem, pos pantau Pakem ini. Dekat terminal Pakem Kak di sana, karena kan akan titik naik ke Kaliurang ya Kak ya di sana. Kemudian juga ada di Sehegan Kak. Nah kalau pos Sehegan ini kebetulan adalah pos mandiri dan di sana bekerja sama dengan Kuaran setempat, Kuaran Sehegan ya Kak ya. Kemudian juga ada di terminal Jombor Kak. Jadi di Melati, terminal Jombor. Kemudian juga ada pos Denggung. Jadi kalau pos Denggung ini bapak-bapak kita dari Dinas Perhubungan juga menyiapkan pos pantau di sana gitu. Ya, jadi berapa nih Pak? Tempel, Prambanan, Gamping, Melati, Jombor, Denggung. Kemudian Pakem, Denggung. 6 ya. Ada 6 titik ya teman-teman semua. 6 titik ini ditambah 1 nanti kita di Geraha Pramuka Sleman. Tapi lebih ke arah podcast seperti ini, kita mengabarkan live report hasil dari teman-teman semua ya Kak Evi nantinya. Dari banyak pos tadi, kira-kira personilnya sama umum Pramuka atau ada saka tertentu Kak Evi? Kalau untuk pos pantau itu yang ditugaskan memang Saka Bayangkara, kakak-kakak kita dari Saka Bayangkara bertugas. Kemudian untuk Saka Pariwisata, tentu dari Saka Pariwisata bekerja sama dengan Pokdarwis setempat dan dengan Dinas Pariwisata Kak.
Kemudian untuk reportase Kak, untuk reportase ini sebetulnya terbuka peluang. Kemarin kami mengumumkan ke seluruh Saka apabila memang berminat dapat bergabung. Tapi memang titik beratnya adalah bertugas untuk kakak-kakak dari Saka Kominfo. Kemudian juga ada perwakilan dari kakak-kakak dari DKC. Kemudian yang jelas Saka Pariwisata, di pos pariwisata tentu juga melakukan live report juga. Kemudian kakak-kakak dari Saka yang lain yang memang tertarik untuk bergabung di dalam reportase itu kami persilahkan. Jadi tidak tertutup kemungkinan kakak-kakak dari Saka lain yang memang kok punya keinginan ini, saya pengen ini membantu untuk reportase situasi di sekitar pos pengamanan, tidak masalah juga. Karena kan ada wadahnya untuk ada kanalnya untuk live reports itu kan. Ya. Jadi udah mulai kekinian ya kita pramukanya. Betul. Jadi tidak hanya ngepam tapi kita juga melaporkan ke masyarakat. Betul. Karena juga mungkin masyarakat sekarang mainnya Instagram, mainnya mengetahui pengen ke Kulon Progo ternyata jalannya macet. Nah, itu kita bantu dengan itu ya Kak. Iya, betul. Nah, tetapi tentunya Lebaran itu kan kalau kita pramuka itu kan banyak anak muda sukanya lebih baik main saja Kak daripada ngapain ngepam. Sebenarnya apa sih tujuan Pramuka Sleman mengadakan PAM Lebaran ini, padahal kan harusnya anak-anak sekarang sedang liburan asik di rumah dengan keluarga. Iya Kak, jadi sebetulnya kegiatan karya bakti Lebaran ini menganut dasar Tribina Kak. Ada yang pertama adalah bina diri. Jadi pengembangan diri anggota pramuka untuk menempuh kecakapan dalam melaksanakan kegiatan karya bakti ini. Jadi kan mungkin memiliki pengalaman dalam pengamanan, pemanduan wisata, publikasi jurnalistik. Ini kan sebetulnya sebagai media untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya Kak. Sayang kan Kak kalau mungkin kakak-kakak ini punya talenta tapi tidak dimanfaatkan karena mungkin kemarin-kemarin tidak tahu ini mau melakukan apa gitu. Nah sekarang ada ada medianya, ada waktu dan ada program yang secara legal diberikan. Jadi kakak-kakak tidak kemudian harus mencari-cari kan Kak, ini sudah terbuka luas. Kemudian yang kedua adalah Bina Satuan. Bina Satuan ini latihan kepemimpinan dengan teman sebaya dalam grupnya gitu ya Kak ya. Tidak hanya penguatan organisasi dalam kesakaan yang dia ikuti, tetapi juga kerjasama antar Saka, kemudian juga bagaimana dia memanajemen waktu dalam teamwork. Ini kan satu pengalaman ya Kak ya untuk Bina Satuan. Dan kemudian adalah Bina Masyarakat, karena kegiatan ini diikuti oleh adik-adik penegak dan pandega. Tentu harapannya kakak-kakak ini, kakak apa adik ya Kak ya? Sama saja, kakak dan adik. Jadi kakak di penegak dan pandega ini akan belajar tugas yang dilakukan ini memang memiliki fungsi atau memiliki kontribusi yang positif untuk masyarakat melalui ketugasan di reportase atau peliputan, kemudian juga di pengamanan PAM Lebaran ini. Tentunya banyak sekali ya tadi terkait dengan manfaat kita mengikuti kegiatan PAM Lebaran ini. Ada Bina Satuan, Bina Diri, dan Bina Masyarakat. Nah Kak Evi, sekarang kita beralih kepada hal yang viral di Yogyakarta. Apa itu Kak? Tentunya Kak Evi tahulah, yaitu terlalu banyak yang viral di Yogyakarta. Terlalu banyak yang baik tapi ada satu yang membuat kita miris ya Kak Evi. Iya betul Kak. Jadi banyak yang indah tetapi ada satu yang membuat kita sedih sebagai anggota gerakan pramuka, yaitu kejahatan jalanan Kak Evi. Ini kan akhir-akhir ini sedang mencuat, walaupun itu hanya satu oknum tapi bisa meluas kemana-mana. Menurut Kak Evi bagaimana peran kita pramuka dalam menyikapi hal tersebut?
Iya, memang kita tidak bisa mungkiri ya Kak ya. Artinya dalam situasi yang berbagai macam faktor yang mempengaruhi, kita tidak bisa menyalahkan satu faktor saja. Apakah karena wah ini sedang ada pandemi ini, atau karena pandemi kemudian adik-adik ini kemudian tidak memiliki aktivitas yang positif, atau kemudian karena sekolah tidak tatap muka. Kita juga kita harus melihatnya sebagai satu keseluruhan secara komprehensif, kenapa kekerasan jalanan atau kejahatan jalan ini dilakukan oleh anak-anak gitu kan Kak. Nah, tapi tugas kita kan tidak meninjau, secara ilmiah ya latar belakang terjadinya, tapi yang perlu kita sampaikan adalah bahwa pelakunya ini adalah anak-anak. Nah, pada situasi seperti ini sebetulnya mereka itu apabila terlibat dalam kegiatan yang positif itu kemudian tidak memiliki ruang lagi untuk berpikir hal-hal yang negatif. Ya kan Kak, seperti itu kan. Nah, pramuka ini kita akui dan kita pandang sebagai salah satu aktivitas yang bisa mengeliminir kekerasan jalanan. Setuju. Iya Kak. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali kegiatan yang bermanfaat, yang itu adalah dilakukan dalam satu teamwork, itu menimbulkan semangat semangat kekerabatan, maupun keguyupan, kesetiakawanan dalam satu grup itu, yang itu memang ada medianya ataupun ada program-programnya di pramuka Kak. Jadi seperti kesakaan ya. Kita punya 13 saka loh Kak ya. Potensi yang di Sleman 13 saka. Kemudian keluarannya ada 17 aktif semua ya Kak ya, aktif semua. Nah, harapan kita apabila banyak generasi muda yang terlibat di dalam kesakaan, kemudian terlibat dalam pramuka, ini sudah kemudian tidak berpikir lagi ataupun tidak terpengaruh lagi untuk hal-hal yang negatif, untuk hal-hal negatif Kak gitu Kak. Lalu langkah konkretnya apa kira-kira Kak Evia? Langkah konkretnya memang pramuka ini harus bekerja sama dengan banyak pihak ya, harus bekerja sama dengan sekolah ya. Sekolah juga harus aktif ini, mengakui bahwa pramuka ini bisa menjadi Kak, jalan keluar dari banyaknya geng-geng, kelompok-kelompok geng yang ada di sekolah gitu Kak. Kan kalau masuk di pramuka nggak mungkin ikut geng motor Kak. Kita touringnya Scott Raider ada. Kita Scott Raider ada, kan itu kan positif ya Kak ya, itu positif. Jadi banyak bergabung di kegiatan seperti itu. Nah, pendekatannya tentu adalah bagaimana agar memahamkan gerakan pramuka itu kepada pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang ini ditengarai Kak. Jadi kita harus peka bahwa kelompok-kelompok ini punya potensi untuk arah negatif. Coba bagaimana caranya untuk ikut di kegiatan pramuka. Mungkin mereka berpikir kegiatan pramuka itu hanya tali temali dan baris berbaris, padahal kegiatan kesakaan Kak Dias bisa lihat kegiatan kesakaan sangat luar biasa. Betul ya. Nah, kira-kira apa Kak menurut Kak Evi kegiatan kita yang menurut Kak Evi paling menarik untuk hal itu? Nah, kalau menurut saya Kemah Karya Bakti itu bisa digunakan Kak. Kemah Karya Bakti. Gimana itu Kak Evi? Kemah Karya Bakti itu kan kalau pengalaman Kemah Karya Bakti itu kan memang untuk kakak pramuka ya. Tapi kan tidak tertutup kemungkinan. Bisa saja terbuka peluang untuk peserta lain, kontingen tertentu yang kita buat, diharapkan mereka akan bergabung di gerakan pramuka, kan bisa seperti itu Kak ya. Ini perlu kita bicarakan dengan kakak-kakak andalan nih Kak. Sebenarnya saya jadi teringat Kak Evi, 2016 saat masih Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu ada kemah budaya. Dan kemah budaya ini malah saya jadi panitia malah ditantang itu. Sekolahnya malah dalam tanda kutip adalah teman-teman kita yang tidak masuk sekolah-sekolah khusus seperti itu. Tidak masuk gerakan pramuka tadinya tidak dia masuk gerakan pramuka, terus kita
malah disuruh kemah dengan teman-teman di lapas. Nah, ini jadi ternyata pramuka juga bisa inklusif ya Kak. Nah kan itu memberikan pengaruh Ya, positif Kak betul. kepada orang-orang atau teman-teman atau kakak-kakak yang belum masuk di gerakan pramuka, kemudian tertarik, pramuka kok ternyata bisa menerima, ya kan Kak, dalam tanda kutip pihak-pihak yang tadinya mungkin berpikir bahwa pramuka itu hanya kegiatan baris berbaris dan sebagainya. Dan ada lagi Kak, kegiatan barata Kak. Wah, barata ya ini. kan Kak. Nah, Awal tahun udah mikir barata ini. barata itu kan kegiatan yang menurut saya tuh momentum sekali Kak. Ya, karena apa? Berjalan Kak. Berjalan berapa puluh kilo gitu Kak. Tergantung KSK-nya mau berapa. Ya, paling panjang rutenya. Minimal 60 ya Kak ya. 90 kilo saat saya awal-awal ikut barata ya, katakanlah ambillah kita 70 kilo 70, ya Kak. 70 kilo dilakukan dalam 5 hari. 5 hari. Ya kan? Nah, dalam perjalanan ini kan pasti melewati jalan kan, orang pasti melihat kan Kak. Kemudian apa sih? Kenapa kok dia bisa ikut kegiatan seperti itu? Kemudian tertarik. Kenapa saya melihat bahwa kegiatan barata ini jadi potensi untuk mengakrabkan atau mengeratkan generasi muda. Kakak, dia bisa lihat alumnusnya barata bagaimana kompaknya itu. Pesertanya 10, alumnusnya yang datang 30-50 orang karena sudah dari barata-barata sebelumnya juga ikut. Jadi supporter ya Kak. Jadi ada rasa kekeluargaan. Nah, ini kan nggak mungkin kan kekeluargaan akan berkelahi ya kan gitu. Jadi itu adalah satu pengaruh positif yang ditimbulkan dari kegiatan pramuka yang kalau menurut saya sih itu harus masif Kak. Artinya harus terus menerus ya Kak ya, harus terus menerus digaungkan. Tidak terputus lah Kak, karena memang butuh sekali pencerahan dari mungkin pihak-pihak yang memang belum mengetahui gerakan pramuka itu seasik apa gitu kan. Keren. Iya. Jadi ternyata kegiatan kita itu keren-keren loh teman-teman. Nah, tapi memang kita perlu lebih kerja keras lagi. Iya, betul. Karena walaupun kita sudah bekerja apapun, tapi kalau ada kejadian seperti itu kan membuat kita sedih bersama. Iya, betul. Kira-kira sekarang Kak Evi, di momentum yang baik ini, momen jelang Lebaran, kita juga sudah banyak berkegiatan nantinya dalam aksi karya bakti Lebaran. Harapan apa yang bisa Kak Evi berikan kepada para teman-teman baik yang bertugas khususnya agar kita bisa melaksanakan tagline mudik yang sehat, mudik yang aman. Iya. Kira-kira apa Kak Evi harapannya? Iya. Jadi pertama tentu untuk teman-teman yang bertugas ya Kak ya. Teman-teman bertugas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, meskipun mungkin di awal itu penjelasan teknisnya kurang ya Kak ya. Tapi kayaknya kakak-kakak ini cepat sekali mengikuti juknis yang tiba-tiba datang, kemudian tiba-tiba berubah, tiba-tiba harus ke lapangan, tiba-tiba harus menghasilkan karya. Ternyata cepat sekali kakak-kakak beradaptasi dengan tugas-tugas seperti ini, kan membanggakan kita ya Kak Dias ya. Gerakan Kak. Iya betul. Movement kita harus. Iya. Saya merasa bangga sekali kakak-kakak yang sudah bertugas di lapangan melakukan reportase ternyata dapat menghasilkan karya reportase. Nah, harapan saya, tentu harapan kita semua dari kakak-kakak di Kuarcap, kakak yang bertugas ini dapat memberikan menyampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang kemudian memberikan informatif dalam bahasa penyampaiannya, sehingga orang yang melihat ataupun nantinya akan mudik atau menjalankan mudik di Sleman ini, wah benar-benar nih generasi muda di Sleman ini tanggap ya, memanfaatkan peluang, memanfaatkan media untuk menyapa masyarakat yang mudik ke Sleman gitu kan. Jadinya kan itu tuh menciptakan apa ya Kak, menciptakan semangat. Pertama menciptakan semangat, kedua juga menciptakan satu pencitraan bahwa mungkin bukan pencitraan, tetapi memang citra positif itu yang mau kita gaungkan. Bagaimana Pramuka Sleman itu
memiliki kegiatan yang positif ya. Meskipun itu program, tetapi tanggap sekali untuk terlibat secara aktif di kegiatan tersebut. Nah, harapannya tentu apa yang dilakukan kakak-kakak ini apabila dilihat dari masyarakat yang akan mudik, oh ini jadi panduan ini. Ada pos di sini-sini, kemudian apabila mereka memiliki kesulitan, karena itu kan media sosial ya kak, meskipun itu satu arah, tapi kan bisa diakses ya kak ya, bisa diakses. Nah, kedepannya harapan saya sih memang ada di pos-pos pengamanan itu ada media yang bisa 2 jalur komunikasinya, tapi kan mungkin itu nanti ya kak, pada saat peralatan juga sudah semakin lengkap, SDM-nya juga sudah semakin bagus untuk bergabung gitu kak. Iya. Ya, oke teman-teman semua, tadi kita telah mendengarkan bersama terkait dengan beberapa hal persiapan nanti di Karya Bakti Lebaran, khususnya di Pramuka Sleman, yang pada dasarnya pada tahun ini adalah momen kesempatan yang baik Pramuka Sleman mengadakan Karya Bakti Lebaran tahun 2022 dengan tagline mudik aman, mudik sehat. Tentunya kita masih menantikan berbagai informasi dari kakak-kakak di lapangan, baik itu dari posko pengamanan mudik di perbatasan Jogja DIY ataupun juga terkait dengan destinasi wisata di hashtag kabar mudik dari Jogja kak. Nah, mari kita ramaikan bersama hashtag tersebut sehingga kita lebih berkiprah lagi buat citra positif bagi gerakan Pramuka. Kami ucapkan terima kasih Kak Evi yang telah berkenan pada sore hari ini, telah sharing bersama kita di kesibukan kakak yang cukup padat. Tentunya semoga kita semua sehat Kak Evi. Amin. Dan amin. Teman-teman yang di lapangan diberikan kekuatan sampai nanti di Hari Raya Idul Fitri. Kami cukupkan kakak semua, sampai jumpa di kegiatan podcast selanjutnya, dan tetap jaga semangat, jaga kesehatan, dan salam Pramuka. Salam.